Hai guys, kembali lagi sama aku Nika dari Password Wedding Organizer. Hari ini aku bersama klienku yang Januari kemarin. Aku mau ajak dia share beberapa pengalaman tentang persiapan pernikahannya dia. Aku Lili, pasanganku Chandra. Kita 5 Januari kemarin kita baru adain acara wedding kita di Crown Hotel. Temanya apa, Lid? Klasik aja sih. Kalau menurut Crown kita ada private classic wedding. Nah, aku boleh tanya nggak, kira-kira apa sih yang seru dari wedding kemarin? Menurut aku ya, paling crucial itu di seberapa banyak pilihan yang kita punya. Lalu setelah dari sekian banyak pilihan yang kita punya, langsung kita cut nih yang sesuai dengan budget kita berapa. Jadi waktu itu aku dengan pasanganku selalu bilang, jangan sesuai dengan keinginan yang kita mau. Karena kalau enggak akan budgetnya over limit gitu loh. Sedangkan komitmen dari kita berdua, ya memang kamu mau wedding seperti apa ya, semua kan balik ke pasangan masing-masing loh. Ada yang weddingnya pengen dilihat gitu kan, ada yang weddingnya berhubungan dengan partner bisnis, jadi harus kelihatan wow gitu loh. Itu sih balik lah ke pasangan. Kalau aku dan pasanganku waktu itu kita cuma pikir nggak yang sampai salaman tuh kita sampai nggak tahu ini tamunya siapa gitu kenal loh. Semua ya. Iya, kita waktu itu kenal semua. Nah, dari situ bisa membawa kita ke pilihan-pilihan yang kita punya, mungkin dari 20 langsung jadi 10 gitu. Kita mau kerucutan pilihan ya, misalnya dari 20 venue jadi 10 venue. Jadi paling pusing adalah memilih waktu itu. Waktu pusing memilih ya. Nah, kira-kira pusing dan sekaligus menyenangkan dan sekaligus pengalaman baru. Setelah itu semua berjalan dengan setelah memilih ya semua berjalan. Semuanya berjalan cukup baik lah, cukup baik gitu. Tapi memang salah satu yang aku pengen sharing adalah dia tahu bahwa ekspektasi sama expense itu memang dia harus sesuaikan supaya dia tidak kecewa di satu sisi dan tidak over imajinasi di satu sisi. Nah, salah satu yang Lili sharingkan tadi adalah nggak terlalu banyak memilih, lebih yakin sama diri. Sebenarnya apa sih faktor yang bikin Lili yakin nih sama vendor itu? Waktu itu kita yang nomor satu adalah yang tadi aku bilang, dari aku punya 20 langsung aku potong 10 misalnya ya. Itu karena yang masuk ke budget aku. Betul. Itu nomor satu, itu penting banget. Jangan bilang budget itu nggak penting, karena pada akhir nanti hari H kalian akan over. Dari persiapan itu kan gitu loh. Hari H itu kan udah di sana. Nah, itu tuh over, itu sudah pasti. Kita tuh over 20% itu sudah pasti. Ada yang lebih 20-30% pasti gitu. Jadi yang nomor satu itu aku langsung sesuaikan mana yang sesuai dengan budget aku. Terus kebanyakan orang mereka mau bayarnya 10.000 tapi mintanya 100.000 itu loh. Nah, itu di dalam wedding penting sekali. Kalau bayar 10.000 ya dapatlah 10.000. Kedua itu adalah yang mengerjakan ini, yang menangani wedding aku ini, bosnya atau karyawannya, atau gak jelas nih orangnya yang siapa nih. Ada juga vendor yang waktu itu dioper-oper. Jadi yang nanganin aku si ini, lalu nanti ketemu meeting kedua si ini, ketemu meeting ketiga si ini gitu loh. Karena bagi aku trust itu segalanya gitu. Jadi salah satunya kenapa aku pilih Password WO ya karena dia itu menghandle sendiri. Itu sendiri, kata sendiri itu ya maksudnya dia tidak menyerahkan ke orang lain gitu loh. Jadi semua apapun yang aku perlukan selama durasi dari deal sama Nike sampai terakhir itu ya ditangani oleh Nike satu orang. Itu penting banget menurutku ya. Lalu kayak musik juga, MC, semua itu benar-benar aku ketemu dengan orang yang akan di hari H itu aku temuin. Yang mereka seperti MC, aku ketemuin MC. Kalau yang kayak singernya waktu itu dia juga nggak pakai manajer atau apa, langsung singernya langsung. Iya, aku sih senang yang gitu ya. Mungkin ada orang yang beda-beda. Ada personal touch-nya dapat ya. Iya, mungkin ada orang yang beda-beda lah. Ada orang yang beda. Waktu itu pernah yang nggak menyenangkan ya.
Ya, menyenangkan itu ya yang itu yang tadi aku bilang. Jadi meeting pertama dengan ini, meeting kedua dengan ini, meeting ketiga dengan ini. Nah, itu aku langsung ya, aku langsung kayaknya nggak oke deh gitu. Aku lebih seneng nggak terlalu besar gitu. Jadi dia lebih concern lah, lebih wah, that's a good sharing. Iya. Nah, aku mau nanya nih, ketika kamu tadi udah pilih semua vendor itu, pas hari wedding kamu berasanya apa sih? Hari wedding kamu nih, hari wedding mungkin belum ke hari wedding kali ya, waktu sudah pilih lalu menjalani ke hari wedding gitu kali ya. Betul, sampai hari wedding. Setelah memilih itu biasanya lebih banyak konflik kepentingan ya, namanya ya, konflik kepentingan. Jadi keluarga cowok mau ini, keluarga cewek mau ini, konflik kepentingan itu tuh banyak. Jadi aku kan sedangkan kita nggak bisa memenuhi kepentingan semua orang gitu. Dan itulah yang awal-awal dari bibit-bibit pertengkaran. Bibit-bibit pertengkaran. Udah mulai pusing. Iya, apalagi kalau udah bertengkar ke keluarga besar. Nah, itu juga udah jauh dia udah pusing. Jadi harus satu dulu kita maunya gimana, baru ke keluarga. Nah, itu satu. Terus kedua, memang ada harus yang namanya tuh dia naik aku turun atau di saat aku emosi dia turun, itu ada. Lalu itu sangat-sangat penting sekali. Apalagi kata-kata ini adalah sekali seumur hidup. Itu sangat menjerumuskan sih. Ini sekali seumur hidup, aku harus ini. Tuh. Jadi setelah hari H dan setelah semua berjalan, ya begitu aja. Just that's it. Nanti selesai acara, kita tuh bisa kayak yang gila ya, gue gara-gara 2 jam ini gila perang dunianya udah kemarin tuh seberapa banyak. Dan so far yang kemarin kita 5 Januari kemarin, kita berdua sangat puas dengan semua vendor kita. Habis 5 Januari itu ya kita tutup buku dengan sangat happy sih. Nggak ada penyesalan, nggak ada yang aduh aku nih kayaknya buang duit udah banyak banget gitu. Itu sih nggak ada sih. Maksudnya kita ada over budget 20% kira-kira. Tapi itu sudah diberitahu oleh Nika juga ya. Nika udah ngomong memang akan ada over budget gitu. Jadi kita juga udah siap-siapin gitu. Jadi good startnya penting. Kalau misalnya good startnya kalian aja udah ngap dengan duit segini, ya nanti pada pas hari H iya. Apalagi bilang ngarepin angpau gitu, itu janganlah. Wah, ya ini ngarepin angpau. Tapi itu penting ya. Kan ada juga sekarang, tapi nanti angpau balik atau selesai wedding kartu kredit semua full gitu. Aku sih nggak nyampe begitu kemarin. Iya. Tapi kalau mau mengikuti keinginan, pengennya gitu priwetnya di mana ya, pengennya keinginannya mah banyak. Kira-kira ada nggak tips supaya mereka enjoy before dan after marriage? Satu aja, Lik. Ada satu pasangan yang buat aku paling fun banget. Tetap ketawa, tetap sampai hari ini aku ketemu dia nggak berubah. Habis nikah dan sebelum nikah benar-benar sama. Iya, kalian justru adalah pernikahan itu adalah harusnya start gitu kan? Harus start harus have a good start gitu. Tapi kalau ternyata gara-gara pernikahan, gara-gara wedding party malah jadi banyak masalah, lalu setelah itu utang banyak ya, apalagi kayak gini tiba-tiba COVID nggak ada pemasukan gitu loh. Nah, atau hubungan sama keluarga jadi nggak bagus, ya kan buat apa? Jangan melihat pernikahan kalian itu disamakan dengan pesta pernikahannya. Harus lebih wise, lebih lihat lagi ya. Oke, aku mau thank you banget sama Lily yang membantu banget untuk share ke kalian. Which is aku biasanya ngomongnya pelan-pelan, dia langsung jujur. I'm really blessed dibantu sama Lily. Vendor, sorry, ada satu lagi aku mau ngomong. Vendor yang menurut aku paling penting itu adalah WO. Menurutku yang paling penting itu adalah WO. 3 yang penting lah ya. WO, orang venue-nya, karena venue aku itu segalanya ya. Aku kebetulan venue-nya adalah di hotel, jadi aku nggak punya catering, jadi langsung sama hotelnya. Iya. Lalu fotografi. 3 ini menurutku yang kalian boleh lebih spend more time untuk cari
mana yang lebih cocok dengan kalian. Iya. Lalu kayak ada kakak aku punya gitu kan, misalnya dia cocok di WO ini tapi kan belum tentu cocok di kalian gitu. Dan password WO menurutku salah satu yang kita sampai sekarang ini setelah 4 bulan married ini kita sampai terus merasa they are good gitu loh. Maksudnya mereka bekerja yang memang masih dari hati gitu loh. Memang belum sebesar yang WO yang di kalau di wedding expo di depan semua itu. Ya, tapi itu nggak penting. Pada akhirnya yang bekerja dari hati itu yang paling penting lah, gitu. Ya itulah tiga vendor yang menurut aku ya kamu boleh spend more time untuk dipikirin yang mana yang oke. Thank you sekali lagi buat Lily, sampai ditambahin aku sampai speechless loh. Aku udah kehilangan kata-kata. I hope that sharing dari Lily bisa membantu kalian semua mengerti awal start yang baik untuk memulai persiapan wedding kalian. Itu aja dari kita. Thank you. Thank you semua udah datang. Thank you.